Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak, silakan duduk. Ya Bu, terima kasih. Ya. Oh iya, sebelumnya apakah benar ini dengan Mbak Nida yang sudah mengisi formulir layanan konseling dan berjanjian bertemu dengan Ibu hari ini? Betul Ibu, saya Nida yang kemarin sudah mengisi formulir untuk bertemu Ibu pada hari ini. Oh iya Mbak Nida. Mbak Nida apa kabar? Alhamdulillah Ibu, baik. Ya. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Nida. Mbak Nida sebelum kesini apakah ada kegiatan lain? Tadi tidak ada sih Bu. Tidak ada. Mbak Nida sudah sarapan? Sudah Bu, tadi pagi saya masak. Mbak Nida ini rajin sekali pagi-pagi sudah masak. Oh iya Mbak Nida, sebelumnya apakah Mbak Nida pernah mengikuti layanan sesi konseling? Sebelumnya saya belum pernah sih Bu. Baru pertama kali ini saya mengikuti sesi konseling. Oh iya, karena Mbak Nida sebelumnya belum pernah mengikuti layanan konseling, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai layanan sesi konseling. Untuk layanan sesi konseling kita pada pagi hari ini itu dibatasi oleh waktu. Kita akan mempergunakan waktu kurang lebih 30 menit. Jadi apapun yang ingin Mbak Nida sampaikan ataupun ceritakan kepada Ibu, Mbak Nida bisa sampaikan dalam waktu 30 menit. Selain itu, apapun yang nantinya Mbak Nida ceritakan, hanya Ibu dan Mbak Nida saja yang tahu. Bagaimana Mbak Nida, apakah sudah paham? Baik Ibu, sudah paham. Baik, karena Mbak Nida sudah paham, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu, apakah Mbak Nida duduknya sudah nyaman? Sudah cukup nyaman. Sudah Bu. Oke, baik. Untuk suhu ruangannya apakah sudah pas? Dinaikin sedikit Ibu, saya kedinginan. Oh, baik, sebentar ya Mbak Nida. Apabila suhunya diturunkan 1, apakah Mbak Nida sudah pas? Sekarang Sudah Ibu, sudah. Nah, Mbak Nida sudah merasa pas. Mbak Nida, jadi apa yang membuat Mbak Nida mendatangi Ibu? Adakah yang bisa Ibu bantu Mbak Nida? Saya ingin cerita Bu, tapi bingung gimana ceritanya. Wajar Mbak Nida merasakan kebingungan karena ini merupakan sesi konseling Mbak Nida yang pertama kali ya Mbak Nida ya. Bagaimana kalau kita mulai dengan hal-hal yang mengganggu pikiran Mbak Nida akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya sering merasa sedih Bu. Ya, itu terlihat sekali dari raut wajahnya Mbak Nida bahwa Mbak Nida sekarang sedang merasakan kesedihan, begitu ya Mbak Nida ya? Ya, kalau boleh Ibu tahu, Mbak Nida sedih karena hal apa? Saya ini baru aja putus Bu sama mantan-mantan saya. Mbak Nida baru putus dengan pasangan Mbak Nida. Mbak Nida putus dengan pasangan Mbak Nida kapan? Mungkin sekitar 2 bulan yang lalu Bu. 2 bulan ya Mbak Nida. Untuk hubungan dengan pasangan Mbak Nida sudah berhubungan berapa lama? Hubungan saya sama mantan pacar saya itu sekitar 10 bulan Ibu. 10 bulan itu termasuknya waktu yang cukup lama ya Mbak Nida ya? Ya Ibu, saya rasanya lama. Kita juga sering hampir tiap hari itu sering makan kalau bisa itu bareng gitu Bu. Ya, seperti apa yang dikatakan Mbak Nida, apakah itu artinya Mbak Nida dan pasangan Mbak Nida ini berada dalam satu lingkungan yang sama? Ya Ibu, kita satu kampus. Mbak Nida dengan pasangan Mbak Nida ini satu kampus ya Mbak Nida ya? Nah, sekarang kembali lagi. Tadi Mbak Nida merasakan kesedihan karena Mbak Nida ini putus dengan pasangan Mbak Nida. Kalau boleh Ibu tahu, apa yang menyebabkan Mbak Nida dan pasangan Mbak Nida ini mengakhiri hubungan? Saya itu kan sebenarnya sering putus nyambung sama dia. Tapi yang terakhir ini kita benar-benar udah gak ada komunikasi lagi Bu, bener-bener udah beneran putus gitu. Apakah sebelumnya ada hal yang terjadi? Mengapa Mbak Nida dan pasangan Mbak Nida ini memutuskan untuk mengakhiri hubungan kalian? Kemarin itu waktu putus yang pertama kita ada masalah Ibu. Waktu
waktu itu kan kita lagi ngerjain tugas bareng ya Bu. Nah di situ ada HP dia itu kegeletak di mejanya dia. Nah saya kan penasaran ya Bu, akhirnya saya ambillah HP itu, saya buka kan Bu, kayak saya kepo. Ternyata saya lihat dia itu masih berhubungan sama mantannya dia. Bahkan yang saya lihat itu dia masih foto bareng sama mantannya itu. Nampaknya Mbak Nida pasti merasakan perasaan yang kaget ya ketika Mbak Nida melihat sesuatu dari pasangan Mbak Nida ini. Setelah Mbak Nida melihat hal tersebut di HP pasangan Mbak Nida selanjutnya melakukan hal apa? Waktu itu kan saya lagi fokus buat ngerjain tugas ya Bu. Jadi saya nggak bilang apa-apa sama mantan pacar saya itu, saya diemin dulu kan Bu, karena saya mikir aku mau ngerjain tugas dulu, habis itu langsung pulang Bu. Karena udah bener-bener kaget dan kecewa banget Bu. Dalam artian di sini Mbak Nida memutuskan untuk tidak mengkomunikasikan hal tersebut kepada pasangan Mbak Nida karena Mbak Nida merasa bahwa hal tersebut dapat mengganggu kegiatan yang sedang Mbak Nida dan pasangan Mbak Nida lakukan, yaitu sedang mengerjakan tugas ya Mbak Nida ya. Ya Ibu, selain itu saya juga kayak mau nenangin diri dulu Bu. Kayak sebentar lah, saya nggak mau ngebales chat, ngebales dia tuh kayak emosi gitu loh, dalam keadaan emosi gitu loh. Langkah yang Mbak Nida ambil saat itu, Ibu pikir sudah merupakan langkah yang baik karena Mbak Nida tidak membicarakan hal-hal ketika Mbak Nida sedang emosi pada saat itu ya Mbak Nida ya. Ya Ibu. Ya, selanjutnya setelah Mbak Nida mengetahui hal di HP pasangan Mbak Nida tersebut, apa yang Mbak Nida lakukan? Apakah Mbak Nida langsung pulang? Ya Ibu, waktu itu saya langsung pulang kan Bu. Terus dia nanyain, kamu kemana? Aku mau pulang gitu. Terus dia bilang kan, kamu kenapa? Kamu bilang aja kenapa? Ada yang salah ya dari aku, dia bilang gitu Bu. Terus saya kayak ya udah, saya langsung pulang gitu Bu. Mbak Nida, Ibu tahu apa yang sedang Mbak Nida rasakan ini. Mbak Nida sekarang bisa tarik nafas terlebih dahulu agar Mbak Nida bisa merasa tenang. Apabila Mbak Nida sudah merasa tenang, Mbak Nida bisa melanjutkan apa yang ingin Mbak Nida sampaikan kepada Ibu. Iya Ibu. Nah setelah itu kan saya langsung pulang. Terus dia tuh nanyain terus, kamu kemana? Kamu kemana? Kenapa kamu gak balas chat aku? Itu aku diamin 1 hari kan Bu. Terus akhirnya dia bilang, aku ke tempat kamu ya, dia bilang gitu. Terus ya udahlah, kita ketemu waktu itu, ngobrol kan Bu. Aku lihat kamu masih berhubungan sama mantan kamu. Yang kata kamu itu dia bilang kan kayak aku tuh udah selesai sama masa lalu aku, tapi nyatanya saya melihat sendiri kalau dia masih ketemu sama mantannya Bu. Di sini berarti posisinya Mbak Nida merasakan kekecewaan karena kepercayaan yang sudah Mbak Nida kasih kepada pasangan Mbak Nida itu tidak bisa dijaga baik oleh pasangan Mbak Nida. Ya Ibu, saya kecewa banget sama dia. Kecewa itu merupakan hal yang wajar karena apabila saya berada di posisi Mbak Nida, saya juga pasti akan melakukan hal yang sama Mbak Nida. Jadi Mbak Nida merasakan kekecewaan ini merupakan hal yang wajar. Setelah itu, apa yang selanjutnya Mbak Nida lakukan dengan pasangan Mbak Nida? Nah setelah itu kan kita ngobrol, terus beberapa hari setelahnya saya masih marah kan Bu, saya nggak balas chatnya gitu. Terus selama beberapa harinya lagi kita ketemu kan Bu, dia masih ngiyakinin saya terus gitu, kayak ayo perbaiki lagi gitu. Akhirnya lama-kelamaan saya luluh lagi kan Bu, akhirnya kita balikan lagi waktu itu. Apa yang memutuskan Mbak Nida untuk mengambil keputusan untuk bersama lagi dengan pasangan Mbak Nida? Karena waktu itu emang dia benar-benar nunjukin banget gitu loh Bu, kalau oh sekarang aku udah serius kok gitu. Berarti
dapat diartikan karena sikap yang diberikan oleh pasangan Mbak Nida itu akhirnya membuat Mbak Nida luluh dan kembali menjalin kasih dengan pasangan Mbak Nida. Iya Ibu. Ya. Setelah Mbak Nida memutuskan untuk balikan dengan pasangan Mbak Nida, apa yang selanjutnya terjadi? Setelah itu seminggu setelahnya kita ada masalah lagi Bu. Akhirnya kita kayak apa ya, tarik ulur terus gitu Bu. Tarik ulur? Tarik ulur seperti apa yang Mbak Nida maksud? Kayak misalkan waktu itu kan masalah yang kedua itu saya kan tadinya itu ada janji sama dia. Nah kebetulan saya juga ada janji sama teman saya. Nah waktu itu kan saya nempatin janji dulu sama teman saya Bu. Terus karena waktunya nggak cukup, itu saya batalin janji saya sama mantan pacar saya itu. Setelah Mbak Nida memutuskan untuk tidak bertemu dengan pasangan Mbak Nida, apakah itu menjadi salah satu alasan mengapa Mbak Nida mengakhiri kembali hubungan dengan pasangan Mbak Nida? Ya Ibu, mungkin ya wajar sih Bu kalau dia marah, karena emang di situ saya juga merasa salah karena saya mengingkari janji saya. Mbak Nida tadi mengatakan bahwa Mbak Nida juga sudah menyadari bahwa itu adalah kesalahan Mbak Nida karena Mbak Nida tidak dapat menepati janjinya untuk bertemu dengan pasangan Mbak Nida. Gitu Mbak Nida. Ya Ibu, betul. Ya. Setelah Mbak Nida tidak menepati janji untuk bertemu dengan pasangan Mbak Nida, apa yang selanjutnya terjadi Mbak Nida? Nah setelah itu kan dia marah kan Bu. Dia nggak balas chat saya tuh Bu 1 hari gitu. Terus akhirnya saya nanya kan, dia chattingan lagi gitu Bu. Setelah itu kan dia nggak balas 1 hari. Terus udah dibalas sama dia. Nah saya kan masih kayak, apa sih kamu tuh kayak nggak bisa ngertiin aku gitu Bu. Saya kan jadi kayak kesel juga sama dia. Akhirnya bergantian tuh Bu, saya yang nggak balas chat dia gitu. Mbak Nida merasakan kekesalan karena banyak sekali masalah mungkin ya yang terjadi di antara Mbak Nida dengan pasangan Mbak Nida. Benar seperti itu Mbak Nida? Ya Ibu, betul. Ya. Setelah itu, apakah Mbak Nida dan pasangan Mbak Nida ini hubungannya kembali baik-baik saja ataukah ada permasalahan lain Mbak Nida? Nah Ibu, setelah itu kan kita setelah gagal ketemu itu kita kan jadi lama nggak ketemu ya Bu, mungkin hampir 1-2 mingguan. 2 mingguan kita nggak jadi ketemu. Terus kayak tarik ulur gitu loh Bu. Kalau misalkan hari ini saya ngajak dia ketemu, dia bilang nggak bisa, aku ada urusan ini. Terus selang beberapa harinya lagi dia ngajakin saya juga kebetulan lagi ada kegiatan lain. Itu tuh terus-terusan gitu loh Bu, sampai akhirnya kayak saya capek sendiri gitu. Ibu mengerti Mbak Nida mengatakan hal seperti itu. Namun, apa yang membuat Mbak Nida berpikiran bahwa itu merupakan perilaku tarik ulur dari Mbak Nida maupun pasangan Mbak Nida? Ya gimana ya Bu, kayak egonya tuh sama-sama tinggi, nggak mau ada yang ngalah gitu loh Bu. Nah sekalinya ada yang ngalah tuh malah tarik ulur terus gitu. Dalam artian tarik ulur yang Mbak Nida maksud itu apabila pasangan Mbak Nida melakukan A, Mbak Nida akan melakukan hal yang sama. Ketika pasangan Mbak Nida melakukan B, Mbak Nida melakukan hal yang sama. Betul seperti itu Mbak Nida ya? Ya Ibu. Nah sampai akhirnya kan saya capek sendiri ya Bu, kayak gitu terus saya bilang tuh sama dia kayak, aku nggak bisa terus-terusan di keadaan kayak gini, karena yang kita pikirin kan bukan cuma soal kayak gini doang ya Bu, kayak banyak tugas lain yang harus kita selesaiin dan hal-hal lain yang perlu kita selesain gitu loh Bu. Di sini Mbak Nida mulai berpikiran bahwa apa yang Mbak Nida lakukan dengan pasangan Mbak Nida itu tidak seharusnya terjadi, karena di sini Mbak Nida sepertinya sudah memiliki pikiran bahwa kegiatan tersebut tidak seharusnya terjadi, begitu Mbak Nida? Ya Ibu, saya juga takutnya nanti ganggu di kuliah kita gitu loh Bu. Apakah setelah Mbak Nida memutuskan hubungan dengan pasangan Mbak Nida, kegiatan perkuliahan Mbak Nida atau kegiatan sehari-hari Mbak Nida ini terganggu Mbak Nida? Iya Bu, terganggu, saya jadi sering terlambat gitu Bu.
Berarti dalam artian Mbak Nida menganggap bahwa putusnya hubungan Mbak Nida dengan pasangan Mbak Nida ini merupakan penyebab dalam perkuliahan Mbak Nida. Begitu Mbak Nida? Iya Bu, saya tuh kayak misalkan kita kan pernah ya Bu di kampus itu nggak sengaja ketemu itu berapa kali, ya hampir sering gitu loh Bu, kayak kenapa sih ketemu gitu kan, kayak ya udah selesai ya selesai aja, nggak usah ketemu gitu loh Bu. Mbak Nida apakah pernah merasakan kerinduan kepada pasangan Mbak Nida? Kalau dibilang masih sayang atau rindu gitu sebenarnya masih sih Bu, tapi kayak saya keingat sakitnya yang kemarin itu kayak nggak mau ulang lagi, kayak mending saya sakitnya berhenti sampai di sini aja, nggak usah diulangi lagi besoknya gitu. Mbak Nida tadi mengatakan bahwa Mbak Nida ini rindu kepada pasangan Mbak Nida. Namun sepertinya Mbak Nida masih merasakan kekecewaan akan perilaku Mbak Nida dan pasangan Mbak Nida. Seperti itu Mbak Nida. Ya itu betul. Setelah itu, apakah Mbak Nida masih bersama dengan pasangan Mbak Nida? Tidak Ibu. Nah setelah itu kan saya bilang kan ini gimana baiknya, pokoknya aku nggak bisa terus-terusan kayak gini. Terus akhirnya kan saya bilang kalau kita mending udahan aja, kita fokus sama masing-masing aja gitu kan Bu. Terus dia tadinya nggak mau kan Bu, terus lama-lama dia kayak ya udah kalau emang itu mau kamu ya udah kita putus baik-baik gitu Bu. Berarti dapat dikatakan dari perjalanan Mbak Nida tadi sampai sekarang bahwa memang Mbak Nida dan pasangan Mbak Nida ini sering putus nyambung. Namun setelah sekian lama, akhirnya Mbak Nida dan pasangan Mbak Nida ini memutuskan untuk mengakhiri hubungan Mbak Nida dan pasangan Mbak Nida karena merasa sudah tidak sejalan ya Mbak Nida ya? Ya Ibu, betul. Nah setelah itu kan kita lost kontak gitu ya Bu ya. Terus tiba-tiba ya pas saya udah kayak udahlah aku nggak mau mikirin dia lagi gitu kan Bu, tiba-tiba dia telepon lagi kan kayak aku mau ketemu sebentar gitu. Terus akhirnya entah kenapa saya juga ngiyain Bu, padahal sebenarnya kan saya kayak aku udah nggak mau ketemu lagi gitu kan. Terus akhirnya kita ketemu waktu itu, kita ngobrolin hal yang kemarin gitu. Terus ya emang kita nggak bisa dilanjut lagi Bu. Setelah itu apakah Mbak Nida mencoba untuk mengkomunikasikan kembali apa yang Mbak Nida rasakan kepada pasangan Mbak Nida? Ya kita cerita kayak aku sebenarnya kemarin kayak ngerasa kenapa sih kamu tuh nggak bisa ngertiin aku gitu. Terus dia juga cerita aku juga kesel sama kamu, kenapa kamu ingkari janji aku gitu. Kita ngobrolinnya itu doang sih. Dalam artian Mbak Nida dan pasangan Mbak Nida ini ada beberapa hal yang belum selesai, begitu ya Mbak Nida ya? Ibu. Ya. Setelah Mbak Nida bertemu lagi dengan pasangan Mbak Nida dan sepertinya tidak ada yang bisa diperbaiki mungkin menurut Mbak Nida dari permasalahan Mbak Nida, apa yang selanjutnya terjadi? Setelah itu saya kan kayak mikir udahlah nggak usah ketemu lagi, dan saya juga udah kayak capek sama dia kan Bu. Akhirnya chat terakhir dari dia nggak saya balas sampai sekarang gitu, Bu. Tapi Mbak Nida masih ingin bertemu dengan pasangan Mbak Nida? Ya sebenarnya masih sih Bu, tapi kalau keinget sakitnya yang dulu itu saya benar-benar udah nggak mau lagi. Mbak Nida mengatakan bahwa Mbak Nida ini masih rindu, tapi Mbak Nida juga masih merasakan sakit yang teramat dalam atas perilaku Mbak Nida maupun pasangan Mbak Nida. Begitu Mbak Nida ya? Ibu. Setelah itu, apakah Mbak Nida sudah memutuskan untuk lost contact lagi dengan pasangan Mbak Nida atau lanjut untuk bertemu lagi? Tidak Ibu, setelah itu saya benar-benar lost contact sampai pokoknya semua akunnya dia juga udah saya unfollow semua, saya udah nggak mau tahu lagi soal dia itu Bu. Terus pas tadi pagi ya Bu ya, saya kaget banget kan Bu, kayak Mbak Nida bisa tarik nafas terlebih dahulu sebentar.
dapat merasakan kesedihan yang teramat dalam dari sorot mata Mbak Nida pada pagi hari ini. Setelah harus kontak itu kan saya kayak bener ya udah, saya mau berusaha ikhlas kan Bu. Ya, Ikhlasnya saya kan kayak masih kadang juga kenapa sih kita putus gitu, masih kayak mempertanyakan gitu loh Bu, kenapa kita nggak bisa lanjut lagi. Tapi di sisi lain saya juga kayak udah capek gitu loh Bu, kayak aku nggak mau sakit lagi. dalam artian Mbak Nida ini masih merasakan kebingungan mengapa hubungan Mbak Nida dan pasangan Mbak Nida ini bisa berakhir begitu saja. Namun sepertinya Mbak Nida dalam hatinya masih ingin sekali bersama dengan pasangan Mbak Nida. Ya Bu, Setelah Mbak Nida mendapat pesan dari pasangan Mbak Nida, apa yang selanjutnya terjadi Mbak Nida? tadi pagi itu saya cuma lihat dia buat story gitu kan Bu, yang di WA kan saya masih save kan kalau yang di WA Bu. Kayak Mbak Nida bisa mengambil jeda dulu sebentar. Setelah itu Mbak Nida dapat menceritakan kembali apa yang Mbak Nida rasakan. Ibu paham mengapa Mbak Nida sangat-sangat sedih. Ibu bisa merasakan kesedihan Mbak Nida hari ini. pas tadi pagi saya lihat itu ternyata dia lagi pulang ke rumahnya kan Bu. Dia ketemu mantannya lagi Bu. Kayak saya ngerasa sakit banget Bu. Mbak Nida merasa bahwa awalnya Mbak Nida sudah memberikan kepercayaan lagi kepada pasangan Mbak Nida. Namun nyatanya pasangan Mbak Nida ini masih bertemu dengan mantan pasangan Mbak Nida yang dulu, begitu Mbak Nida. Ya Bu. Mbak Nida tadi mengatakan bahwa Mbak Nida ini sedih. Namun di sisi lain Mbak Nida masih mau kembali bersama dengan pasangan Mbak Nida, begitu Mbak Nida. Setelah Mbak Nida mengetahui bahwa mantan pasangan Mbak Nida ini juga masih berhubungan dengan mantan pasangannya, apa yang Mbak Nida rasakan? Saya udah yakin banget buat nggak mau kenal dia lagi. Kayak udah semua kayaknya dia juga nggak perlu tahu saya lagi gitu loh. Ibu pikir apabila Mbak Nida dapat mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, itu merupakan satu langkah di depan yang sudah Mbak Nida lakukan. Ya. Kalau boleh Ibu tahu, apakah sebelumnya Mbak Nida pernah memiliki hubungan dengan orang lain? Pernah Ibu, dulu waktu saya SMA. Dulu waktu SMA Mbak Nida berpacaran berapa lama? Saya pacaran 2 tahunan Ibu. Sudah 2 tahun. Itu dari pacar pertama ke pacar kedua, Mbak Nida membutuhkan waktu berapa lama? 1 tahunan Ibu. 1 tahun. Mbak Nida membutuhkan waktu 1 tahun untuk memulai hubungan yang baru. Dalam waktu 1 tahun tersebut, apa kegiatan yang coba Mbak Nida lakukan untuk mengurangi rasa kesedihan ataupun kekecewaan yang Mbak Nida rasakan pada saat itu? Waktu itu kan saya masih semester awal ya Bu, kayak masih online kan. Terus selang beberapa minggunya gitu, saya berangkat ke Jogja. Di situ kan ada kayak oprek kepanitiaan lah apa gitu kan. Terus saya kayak melampiaskannya di situ. Aku mau coba juga ini gitu, ikut panitia, terus ikut kegiatan di Ormada gitu. Dalam artian di sini Mbak Nida sudah pernah mencoba melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu Mbak Nida untuk mengurangi rasa sakit yang Mbak Nida rasakan. Ibu pikir apabila Mbak Nida dapat melakukan hal yang sama kembali, Mbak Nida sudah 1 langkah lebih maju daripada Mbak Nida yang sekarang. Ibu. Selanjutnya, apabila Mbak Nida memiliki kesempatan lagi untuk memperbaiki hubungan Mbak Nida dan pasangan Mbak Nida, apa yang ingin Mbak Nida lakukan?
saat ini saya belum bisa memikirkan bagaimana cara memperbaikinya Ibu, karena saya mikirnya kalau ini kan saya udah sakit banget ya Bu, saya nggak mau ngulangin lagi gitu di orang yang sama. Ibu paham sekali Mbak Nida mengatakan hal seperti itu. Dari Mbak Nida tadi menceritakan bahwa dalam waktu 1 tahun Mbak Nida melakukan aktivitas-aktivitas lain. Apakah Mbak Nida merasa bahwa kegiatan tersebut berhasil untuk mengurangi rasa sedih Mbak Nida? Berhasil Ibu, saya lebih kayak lebih bisa melampiaskan kesedihan saya di kegiatan itu. Selain itu saya juga kadang sering cerita juga Bu ke ibu, ke teman saya. Mbak Nida sudah hebat, sudah mampu melakukan kegiatan-kegiatan dalam waktu 1 tahun untuk melupakan pasangan Mbak Nida. Selain itu, Mbak Nida sudah dapat untuk melakukan aktivitas dengan cara bermain dengan teman-teman Mbak Nida maupun ibu dan keluarga Mbak Nida. Seperti itu ya Mbak Nida ya? Iya Ibu. Dari apa yang sudah Mbak Nida ceritakan tadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwa Mbak Nida ini masih merasakan kekecewaan atas pasangan Mbak Nida. Mbak Nida masih merasakan bahwa pasangan Mbak Nida ini menghancurkan kepercayaan yang sudah Mbak Nida kasih kepada pasangan Mbak Nida. Namun Mbak Nida selanjutnya memilih untuk kembali bersama karena pasangan Mbak Nida ini berusaha untuk meyakinkan Mbak Nida. Seperti itu ya Mbak Nida ya? Ya itu betul. Tapi kalau buat balik lagi sama dia saya udah nggak bisa dan nggak mau. Tidak apa-apa Mbak Nida, tidak semua hal harus kembali kepada tempat yang sama ya Mbak Nida ya. Dari ceritanya Mbak Nida tadi juga dikatakan bahwa dulu Mbak Nida pernah merasakan hal yang sama dengan kejadian yang sekarang. Dan Mbak Nida juga sudah pernah melakukan hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan yang dapat membantu Mbak Nida untuk mengurangi rasa sakit Mbak Nida. Gitu ya Mbak Nida ya. Ya Ibu. Mungkin saya sekarang bisa Bu, kayak mencari kegiatan lain atau kesibukan lain yang sama seperti dulu buat mengalihkan kesedihan saya. Baik, sepertinya di sini Mbak Nida sudah mempunyai pikiran untuk memiliki kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi kesedihan Mbak Nida karena kejadian hari ini. Gitu ya Mbak Nida? Ya Ibu. Ya, Mbak Nida, Ibu mau menjelaskan lagi bahwa sesi konseling kita ini sudah berjalan selama 30 menit. Dan tadi juga di awal Ibu sudah menjelaskan bahwa sesi konseling ini hanya berjalan dalam waktu 30 menit. Baik Mbak Nida. Jadi apa ada yang ingin Mbak Nida ceritakan kembali kepada Ibu? Sebenarnya saya belum terlalu lega sih Bu. Ya baik, karena Mbak Nida belum merasa lega dengan sesi konseling pertama ini, Mbak Nida nanti bisa melakukan sesi konseling lanjutan ya Mbak Nida. Nanti Mbak Nida bisa langsung menghubungi Ibu untuk melakukan perjanjian waktu dengan Ibu, ataupun Mbak Nida bisa untuk mengisi formulir layanan seperti yang sudah Mbak Nida lakukan. Baik, apabila kita melakukan sesi konseling lagi di minggu depan di jam yang sama dan hari yang sama seperti hari ini, apakah Ibu berkenan? Ibu sangat-sangat berkenan dengan Mbak Nida. Mbak Nida bisa menghubungi Ibu kapanpun saja. Tapi karena sekarang Mbak Nida sudah meminta untuk melakukan konseling dengan Ibu di waktu yang sama dan jam yang sama, Ibu sangat-sangat berkenan. Ya, Mbak Nida, terima kasih. Mbak Nida sudah menceritakan, sudah berani untuk menceritakan masalah ataupun yang sedang Mbak Nida rasakan kepada Ibu sekarang. Ibu sangat-sangat mengapresiasi hal itu ya Mbak Nida ya. Ibu terima kasih juga Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya. Tapi Ibu, ini ceritanya hanya kita yang tahu kan Bu? Mbak Nida tenang saja, apapun yang sudah Mbak Nida sampaikan tadi hanya Ibu dan Mbak Nida saja yang tahu. Jadi Mbak Nida tidak usah merasa khawatir apabila Mbak Nida nanti takut ceritanya ini dapat tersebar kepada orang lain. Ya Ibu, terima kasih.
Baik Mbak Nida, mungkin apabila sekarang Mbak Nida memiliki kegiatan lain, Mbak Nida bisa melanjutkan kegiatan yang sudah menunggu Mbak Nida di tempat yang berbeda. Mungkin Mbak Nida. Baik Ibu, kebetulan setelah ini saya ada kelas Ibu. Silakan Mbak Nida melanjutkan kelasnya sekarang Mbak Nida. Baik, saya izin pamit dulu Ibu. Terima kasih. Ya Mbak Nida, sama-sama. Terima kasih ya Mbak Nida sudah menemani.